Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Malakusyanti dari Tika Dharma Wanita 1 Lembah. Hari ini saya akan berbagi cerita praktik baik pembelajaran, yaitu dengan judul menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui media lingkaran ajaib. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang mengalami proses perkembangan, di mana pada dasarnya pendidikan anak usia dini meliputi upaya pemberian bimbingan dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Jadi anak usia dini itu adalah usia emas ya Bu, di mana perkembangan dasarnya perlu kita bimbing, kita stimulasi. Next Bu. Nah, dengan melalui bermain, maka kita bisa menstimulasi, mengapresiasi, dan memotivasi anak. Kita sebagai pendidik tidak akan pernah lelah untuk melakukan stimulasi, apresiasi, motivasi. Stimulasi ini pasti akan kita lakukan saat pembelajaran terjadi. Setiap hari kita bertemu anak-anak di sekolah dengan berbagai media, dengan berbagai metode, dengan berbagai model pembelajaran, kita pasti akan memberikan stimulasi kepada anak. Sedangkan motivasi kita berikan kepada anak karena dalam pembelajaran anak pasti terkadang akan merasa bosan atau terkadang tidak memahami apa yang disampaikan, maka kita memberikan motivasi kepada mereka sehingga mereka tetap semangat untuk belajar. Sedangkan apresiasi kita berikan untuk anak yang sudah mampu memahami apa yang kita sampaikan, jadi mereka akan terus semangat belajar. Kemudian break or break itu adalah ketika kita tidak memberikan motivasi, apresiasi ataupun stimulasi pada anak, maka kita akan sama saja tidak membantu perkembangan otak anak dari berbagai aspek perkembangan. Tapi sebaliknya, jika kita terus memotivasi, terus memberikan stimulasi, terus memberikan apresiasi kepada anak-anak, maka secara tidak langsung kita akan membantu perkembangan otak mereka menjadi cemerlang. Next. Nah, salah satunya selain kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan bertepuk, dengan bernyanyi, kita memberikan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pendidikan. Seperti yang kita lihat pada foto ini, ada berbagai media yang kita gunakan dalam pembelajaran yang bisa mengasah motorik mereka, kognitif mereka, bahasa, seni, dan sebagainya. Nah, untuk itu, karena terkadang anak-anak kita merasa bosan dengan media pembelajaran yang ada di sekolah, karena medianya hanya itu melulu, maka kita dituntut untuk berinovasi atau membuat suatu gagasan atau media di mana kita bisa mengambil media itu dari lingkungan sekitar kita. Seperti yang saya pernah buat di sekolahan, yaitu media yang saya buat sangat sederhana ya Bu, dari kardus bekas. Nah, dari kardus bekas itu kita potong membentuk lingkaran dan kita tempel dengan berbagai gambar. Terus kita potong, kita tempel di medianya, kemudian kita tutup dengan salah satu terbuka. Jadi kita permainannya adalah memutar permainan itu. Jadi kita bisa, semisal ini contohnya dari saya itu metamorfosis kata, itu kan ada beberapa tahapan nih. Nah, anak-anak bisa menebak sebelum kita membuka gambar berikutnya. Namun tidak berhenti dari sini. Kita sebagai guru bisa berinovasi, kita bisa berkreasi dalam membuat media pembelajaran. Tidak hanya terbatas seperti metamorfosis, karena kita bisa memberikan dengan metode angka, metode bahasa. Kita bisa mengkreasikan dengan apa saja, seperti itu.
Tujuan dari media yang saya buat yaitu menumbuhkan minat belajar, memudahkan peserta didik memahami pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir, belajar sambil bermain. Jadi anak-anak bisa semangat, bisa antusias, bisa rasa ingin tahunya tinggi, dan bisa memudahkan anak-anak untuk memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, seperti yang kita lihat contoh gambar di sini, pemanfaatan media pembelajaran mampu menstimulus perkembangan anak sehingga anak dapat mengembangkan imajinasinya, fantasi, kreativitas, serta kemampuan berpikir. Anak-anak di sini di foto terlihat antusias, terlihat senang, dan ada yang saling menebak ya Bu di sini, seperti itu. Kesimpulan dari praktik bagian saya sampaikan yaitu guru mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Jadi tidak henti-hentinya kita saling mengingatkan bahwa guru itu perlu memotivasi, menstimulasi dan mengapresiasi anak-anak kita, dan kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak kita tidak merasa bosan dan terus semangat belajar dan terus merindukan untuk kembali ke sekolah. Guru hebat, anak bermartabat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.